Hai, selamat datang di Cinta Tarot Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja. Em, Guys, aku di sini lagi ya. So aku tetap membuat pick a card reading lagi ya, atau pilih kartu. Tapi kali ini temanya adalah bagaimanakah cara membuka pintu keberuntungan dalam hidupmu ya. So di sini kita akan melihat arahannya, bagaimana cara kamu membongkar supaya pintu keberuntungan di hidup kamu tuh bisa terbuka gitu ya. Apakah ada dari situasi emosional kamu, cara pemikiran kamu, segala macam kita akan lihat dari sini ya. Apakah dalam hidup kamu masih ada yang mengganjal, suatu permasalahan segala macam gitu kan, nanti kelihatan. Itu mungkin saja yang bikin pintu keberuntungan kamu sulit dibuka gitu ya. Atau kamu sering merasakan yang namanya kebuntuan ya. Kebuntuan, misal kamu mau kerja di sini buntu, mau di situ buntu, mau ketemu jodoh susah gitu, nggak juga datang yang tepat gitu. Jadi itu bisa saja ada sesuatu yang mungkin masih mengganjal dalam pikiran kamu, masih kamu pikirin berat, atau ada keinginan-keinginan yang belum terwujud sehingga membuat kamu kepikiran, kemelekatan segala macam gitu. So jadi ya itu tadi ya, temanya adalah bagaimana cara membuka pintu keberuntungan dalam hidupmu ya. Ini arahannya gitu ya. So di sini sih sudah ada 4 file ya. Aku harap kalian bisa lah ya memilih dari kartunya aja gitu. Tadi sih aku udah shuffle kartunya dan ini aku sudah pilih gitu ya. Tapi aku nggak akan buka kartunya gitu loh. Jadi kalian pilih dari sini file 1, file 2, file 3 dan file 4 ya. So kalian bisa memilih readingan ini, tapi sebelumnya ya. Sebelumnya, readingan ini bersifat general, bersifat umum, jadi belum tentu resonate dengan semua kalian yang ada di luar sana. Mohon bijak dalam menyikapi setiap perkataanku ya. Oke, dan ini juga bersifat timeless, jadi kapanpun kalian nonton itu bisa. Karena kan siapa tahu kalian mungkin penonton barunya Cinta Tarot yang baru menemukan channel ini ya. Ya, nonton tidak apa-apa gitu ya. So kamu juga bisa memilih lebih dari satu file ya, maksimal 2 file lah ya. Mungkin saja pesan yang nggak ada di file pertama yang kamu pilih gitu, jadi kamu bisa memilih berikutnya atau memang ada yang nyambung gitu ya. So untuk file 2, 3, 4 ya, itu kamu bisa cek timestampnya di description box di bawah video ini ya. Dan juga kalau kamu memang ingin private reading atau personal reading dengan aku ya, kamu juga bisa cek nomor WhatsAppnya di description box di bawah video ini juga ya. So jadi file 1, file 2 dan file 3 dan file 4 ya. Biasanya 3 soalnya. Jadi bagaimana sih cara membuka pintu keberuntungan di dalam hidupmu ya? Ini mungkin akan healing juga ya. Kita akan lihat. Oke, silakan pilih dulu. Dengan intuisi kamu, dengan kata hati kamu ya, mana nih yang paling memanggil gitu. 1, 2, 3, 4. Mungkin yang kartunya paling besar kah, yang paling kecil kah, sometimes kayak gitu loh ya. Atau yang paling bersinar, yang warnanya paling mencolok gitu ya. Atau mungkin kamu perlu memejamkan mata dulu ya, bisa juga. So bagaimana sih cara kamu membuka pintu keberuntungan di dalam hidupmu ya? Kita akan lihat dari file 1. Oke, hai file 1 ya. Di sini aku sudah kita akan mulai ya. Bukan aku sudah, karena aku belum mau buka ini sih, signifikatornya kita. Jadi aku nggak akan buka itu, tapi aku akan buka tarot dulu. Jadi bagaimana sih cara membuka pintu keberuntungan dalam hidup kamu, apapun ya, entah itu keberuntungan tentang cinta, tentang karir, tentang keuangan, tentang kehidupan ya. Kita akan lihat apa sih yang masih jadi pemikiran kamu sehingga
kenapa kok pintu keberuntungan atau hal-hal baik susah banget masuk ke dalam diri kamu, ada apa gitu ya. So bagaimana cara membuka pintu keberuntungan dalam hidup kamu untuk pile 1 ya. So angel, please clarify this situation. Is time is the right thing. Thank you so much. Thank you so much. So pertama aku pengen ngeliat dulu ya dari kehidupan kamu tuh bagaimana sih saat ini ya. Mungkin kalau kamu ternyata nggak resonate dengan kehidupan yang aku lihat ini, ya mungkin kamu bisa pilih pile lain ya. Oke. Kalau resonate itu artinya memang buat kamu. Sebentar ya. Oke, kita akan lihat kehidupan kamu dan mungkin zodiaknya ya. Kalau ini cocok, berarti ini readingan memang ada pesannya untuk kamu ya. Oke. Kehidupanmu saat ini, oh, ada perubahan besar ya. Ada kartu Seven of Swords, Queen of Swords. So, okay. So, pile 1 di sini aku melihat mungkin kehidupan kamu saat ini mungkin lagi berat ya. Ada kartu death di sini, ada situasi yang berakhir dan kamu tuh masih belum berani untuk menghadapi publik setelah kamu mengalami situasi ini. Mungkin kamu mengalami spiritual awakening ya, dan kamu masih mengurung diri dalam rumah kamu ya. Kamu belum berani untuk keluar-keluar, walaupun kamu sudah ada keinginan nih untuk pengen membaur lagi dengan kehidupan di luar sana ya. Setelah kamu menutup diri ketika kamu mengalami spiritual awakening tuh kayak gitu ya. Kayak kamu tuh lebih fokus sama diri kamu sendiri, menyendiri, kamu menyelesaikan segala apa yang terjadi dalam hidup dalam hidup kamu ya. Kayak kamu tuh berubah ya, banyak perubahan lah. Yang pasti kamu menjadi diri kamu yang sebenarnya ya, sesuai dengan jiwa kamu pada waktu kamu dilahirkan di dunia ini gitu ya, diturunkan ke dunia ini gitu ya. Kamu tuh menyesuaikan diri kamu dengan jiwa kamu ya, bertemu dengan higher self-nya kamu, bertemu dengan diri kamu yang sesungguhnya. Makanya kamu tuh mungkin mundur dari dunia pertemanan, mundur dari dunia luar ya. Jadi kamu lebih baik di rumah, lebih banyak banyak hal lah mungkin yang kamu tuh ngerasa bahwa keinginan kamu tuh banyak banget yang dipatahin gitu ya. Dan di situ tuh memang ada sebabnya, yaitu kamu memang dirubah gitu. Kalau kamu misalnya menginginkan suatu pekerjaan, menginginkan seseorang, menginginkan harapan-harapan kamu tuh bukannya kamu tuh nggak dikasih gitu ya, tapi dikatakan bahwa kamu bukan di situ tepatnya gitu. Kamu tuh tepatnya di sini. Jadi kamu tuh dibimbing ke arah yang seharusnya kamu memang berada gitu loh. Ya, makanya ada perubahan besar. Tapi di sini aku melihat kamu bisa bangkit lagi, walaupun mungkin kamu belum bisa bertemu dengan halayak ramai ya, belum bisa membaur lagi, tapi aku melihat kamu berjalan ke arah sana, ke arah dimana kamu bisa stabil dan bisa ya bersenang-senang lagi lah ya. Mungkin kamu terlalu banyak mengurung diri ya. Jadi kamu aku melihat juga nantinya akan bisa terhibur lagi ya, ketemu orang banyak lagi gitu. Setelah kamu bisa stabil, setelah kamu bisa menyelesaikan segala permasalahan di jiwa kamu gitu ya, di dalam diri kamu gitu ya.
setelah kamu mungkin menemukan diri kamu yang sesungguhnya. Tapi kamu jelas ketika kamu keluar dari situasi ini, kamu akan menjadi seseorang yang sangat berbeda dari sebelumnya gitu ya. Mungkin teman-teman kamu akan komen nih ya. So di sini apakah kamu berzodiak Scorpio, Cancer, Pisces, dan Aries, Virgo, Aquarius ya, Capricorn, Taurus, Leo, dan Sagittarius ya. So jadi kalau ternyata kamu tidak ada zodiak yang aku bacakan di sini ya, kamu lihat juga tadi kehidupannya bagaimana, kira-kira cocok gak sama kamu, apakah kamu mengalami perubahan besar atau kamu terbangkit lagi dalam situasi yang baru, apakah kamu mengalami sebuah siklus yang berakhir dan kamu menjadi seseorang yang baru, yang lebih baik jelasnya ya. Ya, itu bisa jadi memang readingannya untuk kamu. So kita akan lihat bagaimana sih cara kamu membuka pintu keberuntungan dalam hidup kamu ya. Apa sih yang bisa kamu lakukan gitu ya, maksudnya apa yang harus kamu selesaikan gitu ya di dalam diri kamu sendiri gitu. Magician, oh, the Chariot. Apakah di sini juga ada Cancer? Udah ya, oh ya betul, udah kesebut tadi. Dan ini ada kartu The High Priest. Benar ya kalau kamu mengalami spiritual awakening karena kartunya mengarah ke situ. Dan Seven of Wands. Oh, tepat banget, The Hangman. So menurut aku jelas banget ya, di sini kamu memang mengalami yang namanya perubahan besar dalam hidup. Ada suatu fase yang berakhir di sini, kamu menjadi seseorang yang baru, yang lebih baik, dan bagaimana cara kamu mewujudkan membuka pintu keberuntungan kamu ya, itu dari pikiran kamu gitu. Ikuti kata hati kamu, ikuti intuisi kamu. Ada The High Priest di sini. Jadi kemana arah intuisi kamu, kata hatimu kamu membawa ya kamu ikutin gitu ya. Dan di sini kamu adalah seorang yang magician. The magician itu seperti orang yang bisa mewujudkan ya, seperti sulap ya, ting gitu, manifester ya. Itu artinya kamu harus menjaga pikiran kamu. Gimana kamu mewujudkan impian kamu ya, kamu harus berpikir yang baik-baik gitu, yang positif. Dan kamu juga harus mengikuti kata hati kamu gitu ya. Jangan mungkin kamu adalah tipe orang yang ambisinya besar ya, yang terlalu menginginkan sesuatu, akan terlalu menggenggamnya, mengejarnya. Kalau nggak dapet rasanya gimana, hancur gitu ya. Enggak, kamu nggak boleh begitu. Kamu tuh kayak, kamu harus melakukan saja yang terbaik dalam kehidupan kamu, apapun itu, soal cinta kah, soal pekerjaan kah, soal kehidupan kah. Dan untuk hasilnya, untuk kesuksesan dalam kehidupan kamu serahkan, kamu pasrahkan sama Tuhan ya. Kamu ikhlaskan di sini, kamu menerima ya, kapan perfect timingnya Tuhan akan berikan hal itu ke dalam hidupmu gitu ya. So di sini aku melihat kamu akan lebih mendengarkan kata hatimu, intuisimu, berpikir yang baik-baik, berpikir yang bagus-bagus. Jadi kamu kedepannya harus punya pemikiran yang baik ya, sehat, yang positif ya. Dan di sini di situ bagaimana cara kamu membuka pintu keberuntungan dalam hidup kamu. Kamu juga nggak bisa menyelesaikan ego ya, seperti ya, ketika kamu mengalami spiritual awakening, jelas bahwa ego itu jelas dipatahkan ya. Dan aku merasa kamu pun akhirnya bisa stabil dari situasi berat kamu ini ya. Ada kartu Seven of Wands, dan kamu juga punya perubahan cara pandang yang berbeda terhadap dunia. The Hangman, kamu tuh melihat situasi dengan cara yang berbeda atau perspektif yang berbeda. Itu artinya kamu punya pandangan yang berbeda tentang agama, tentang kehidupan, tentang reinkarnasi, tentang karma. Pastinya kamu akan mengenal hal itu kalau kamu memang mengalami spiritual awakening. Jadi untuk pile 1, kalau kamu
penasaran juga apa sih spiritual awakening, kamu bisa tonton video aku yang ciri-ciri orang mengalami spiritual awakening gitu ya. Dan ada juga bakat spiritual dan lain-lain di situ, kamu bisa cek ya di video-video aku sebelum ini ya. So akan ada perubahan besar sih ya. Yang pasti kamu harus punya pandangan yang berbeda dulu terhadap kehidupan kamu. Jadi kalau ternyata kesulitan-kesulitan yang kamu alami itu di situ-situ aja, itu artinya kamu harus mengubah cara pandang kamu ya. So kita akan lihat dari significatornya. Apa sih di sini significatornya? Oh, the Emperor. So ini bisa jadi ya, bisa jadi kamu nanti akan jadi seorang pemimpin, leader, atau kamu punya ketegasan, intelijensi, kamu bisa mengatur pekerjaan dengan baik ya, karena the Emperor itu sangat terstruktur ya dalam pekerjaan. Kamu mungkin juga sebelumnya orangnya logik, dan kamu tuh mulai dinampakin yang namanya apa ya, goib-goib gitu ya. Kalau orang spiritual awakening kan kayak gitu, dia setelah dia mengalami kematian ego, dia akan mulai tuh bisa melihat makhluk-makhluk yang biasanya kita tidak lihat gitu ya. Makhluk-makhluk yang tidak terlihat gitu ya. Dan di sini kamu mulai terbuka supranaturalnya gitu ya. Dan di sini mungkin kamu akan bisa lebih menjadi seorang leader yang baik, atau seorang bos yang baik, atau seorang pemimpin yang baik ya gitu. Jadi aku merasa di PL 1 mungkin kamu akan membawa banyak orang dalam hidup kamu. Kamu akan membantu banyak orang, maksud saya ya. Kamu mungkin akan membantu banyak orang untuk bisa keluar dari masa-masa sulit dalam hidupnya gitu. Ya, itu gimana sih cara kamu membuka pintu keberuntungan dalam hidup kamu ya? Perbaiki pikiran, ikuti kata hati ya, jangan terlalu berambisi, jangan terlalu ego. Kamu boleh punya keinginan, tapi jangan terlalu kamu genggam keinginanmu. Kamu harus bisa lepas, karena sejatinya kesuksesan dan hasil terbaik itu yang tahu perfect timingnya itu hanya Tuhan ya. Tidak ada yang bisa menebak gitu ya. Kadang-kadang kalau kita terlalu kepedean, kayaknya bulan ini deh aku bisa beli mobil, kayaknya bulan ini deh gitu aku bisa bikin rumah segala macam. Itu namanya kan kepedean tuh. Sebenarnya kadang-kadang kita bisa salah gitu. Kita walaupun kita memang yakin akan mendapatkan itu, tapi ternyata nggak dapat, itu artinya kamu sedang diajarkan tentang kesabaran dan keikhlasan dalam hidup ini ya, dalam pelajaran hidup yang sekarang gitu. Dan kamu tuh harus bisa menerima bahwa perfect timingnya, atau yang punya kekuatan untuk mewujudkan nyata-nyatanya kapannya, tahu kapannya itu ya hanya Tuhan gitu loh. Walaupun kamu merasa yakin bahwa kamu bisa dapat gitu. Sometimes orang yang terlalu yakin begini, yang kepedean gini, akan disesatkan gitu ya, seolah-olah bahwa kayaknya bulan depan gitu, padahal nggak terjadi apa-apa gitu. Terus akhirnya kecewa. Nah itu artinya kamu masih menggenggam keinginan itu gitu ya. So itu sih file 1 ya, bagaimana cara membuka pintu keberuntungan dalam hidup kamu. Kalau kamu energinya udah ringan, kalau kamu bisa berpikir yang baik-baik ya, mengikuti intuisi ya, kamu akan bisa membuka pintu keberuntungan di dalam hidup kamu gitu ya. Jadi hal-hal baik itu bisa masuk ke dalam hidup kamu kalau kamu tidak menggenggam keinginanmu gitu ya. Entah itu rezeki, entah itu jodoh, entah itu cinta, entah itu kehidupan ya. So itu untuk PL 1 ya. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Bye. So ini PL kedua ya. Aku nggak akan buka kartunya sekarang, signifikatornya. Aku akan lihat dari kartu tarotnya dulu ya, untuk PL kedua atau grup kedua. Bagaimana sih cara membuka pintu keberuntungan dalam hidupmu ya? Apakah ada yang harus kamu selesaikan dalam kehidupan? Seperti PL 1 agak berat karena dia spiritual awakening ya. So jadi pemikiran, perubahan. Ya kita akan lihat ya. So di sini aku akan melihat dari kehidupan kamu dulu dan zodiakmu. Kalau ini memang resonate dan memang cocok dengan kehidupan yang sedang kamu jalani saat ini, mungkin saja ini memang pesannya untuk kamu ya. Tapi kalau
tidak resonate, kamu bisa pilih file lainnya. So, file kedua, kehidupanmu saat ini. Situation. Bagaimanakah cara? Oke, kita lihat kehidupannya dulu sih ya. King of Wands, King of Swords, Death. Wow. Seven of Wands. Apakah kamu sedang mengalami situasi kehidupan yang berakhir, atau kamu baru melepaskan diri dari seseorang kah? Atau ada suatu siklus kehidupan yang berakhir, kayak apakah kamu habis mengalami perceraian, perpisahan dengan seseorang, atau kamu baru mengalami pemutusan hubungan kerja ya? Apakah kamu baru mengalami hal itu ya? Di sini aku melihat memang kamu bisa bangkit sih dari situasi itu ya, situasi berat itu. Kamu bisa keluar dari masa sulit kamu dalam meninggalkan situasi lama kamu yang mungkin selama ini membuat kamu nyaman, dan ternyata kamu tiba-tiba ditinggalkan, atau ternyata tiba-tiba kamu dipecat dalam pekerjaan ya. Mungkin kamu sedang mengalami hal itu dan kamu mencoba untuk bangkit. Di sini sih aku melihat kamu akan bangkit dan berjuang lagi ya. So aku melihat kamu, apakah kamu memang sengaja keluar dari pekerjaan kamu karena kamu mungkin gak cocok dengan cara kerjanya, terlalu diporsir atau terlalu diperintah atau bagaimana gitu ya. Ada situasi yang bawa kamu di sini mengambil alih kontrol hidup kamu sendiri gitu ya. Kamu memberanikan diri untuk bangkit sendiri gitu loh. Kamu memberanikan diri untuk tidak selalu dapat bantuan dari orang lain ya. Kamu memberanikan diri untuk bisa mandiri gitu ya. Di sini aku melihat ada ketegasan bahwa kamu tidak ingin kalau ada mungkin orang-orang yang ingin datang hanya untuk menyakiti. Ini bisa saja juga kamu ada hubungan cinta yang mungkin berakhir, yang mungkin selama ini hubungan cinta ini terlalu menyakitkan atau tidak pernah baik ya, tidak pernah bisa membahagiakan kamu gitu juga bisa ya. So itu sih mungkin yang sedang terjadi dalam kehidupan kamu. Dan di sini untuk zodiak aku melihat bisa itu Aries, itu Sagittarius dan Leo ya. Di sini juga ada Virgo, ada Aquarius, dan Cancer, Pisces, Scorpio. Di sini juga ada Virgo sudah tadi ya, Virgo, Taurus, Capricorn, dan ini hampir sama sih zodiaknya sama PL1 ya. Gemini nggak banyak sih ya. Tapi kalau memang ternyata zodiak di sini nggak ada yang zodiakmu nggak ada yang aku sebutin di sini kamu bisa lihat kehidupannya ya, apakah cocok dengan kamu atau tidak gitu ya. Aku merasa di sini ada
Virgo sudah ya. Libra. No. Gemini tadi yang nggak banyak ya. So itu sih yang aku lihat. Jadi untuk zodiaknya kita akan lihat bagaimana sih cara membuka pintu keberuntungan dalam hidupmu, apa sih yang harus diselesaikan gitu ya. Katanya suruh ambil. Ada kartu Ten of Pentacles ya. Ini bagus banget sih. Dan aku diminta untuk mengambilnya. Ada kartu The Lover di sini. Adakah cinta? Seperti ada hubungannya dengan cinta ya. Ada The Lover di sini. Kuat banget The Lover. Oh, kamu sepertinya sedang memikirkan seseorang memang ya. Aduh bagus banget sih. Oh ini Queen of Wands. Oh, so ini cukup jelas bahwa di sini bagaimana cara kamu membuka pintu keberuntungan dalam hidup kamu. Ini ada hubungan tentang cinta. Sepertinya kamu terlalu berat memikirkan seseorang ya, atau kamu memang sangat kepikiran orang tersebut gitu ya, karena kamu besar banget memikirkan tentang cinta, dan ini yang bikin mungkin keberuntungan kamu jadi sulit gitu ya, atau kamu bingung nih apakah dia jodohku atau bukan gitu ya. So di sini aku melihat kamu tuh diminta untuk jujur sama perasaan kamu sendiri. Kalau kamu memang cinta sama orang ini, kalau memang kamu ingin hidup bersamanya, ya kamu harus ngomong gitu loh. Jangan kamu simpan-simpan sendiri. Jangan malah kamu bersembunyi ya, atau tidak berani mengatakannya. Kamu harus punya kekuatan, keberanian ya. Di sini kamu harus bisa memegang kontrol hidupmu gitu loh, karena kamu tuh bisa loh, kamu punya sumber dayanya, kamu punya kemampuannya, jadi kamu bisa mewujudkan keinginan kamu. Kalau kamu pengen punya kalau kamu memang punya perasaan dengan seseorang, ya kamu harus ungkapkan. Kalau memang ternyata dia menolak atau dia gak bisa bersama kamu, ya kan kamu sudah tenang gitu, jadi kamu bisa bangkit lagi gitu loh, nggak kepikiran dia terus aja gitu loh. Karena ini yang bikin kamu jadi nggak beruntung, jadinya hal-hal baik susah masuk ke dalam hidup kamu, karena kamu terlalu memikirkan seseorang terlalu berat. Sementara di sini aku melihat kalau kamu memang ada sosok yang kamu sukain, atau ada seseorang yang kamu cinta, atau ada seseorang yang kamu suka dan kamu ragu untuk mengatakannya, sebenarnya kalau aku mau bilang ya, dia tuh juga suka sama kamu loh gitu loh. Sebenarnya dia juga suka sama kamu, cuman mungkin dia tidak ada dia juga tidak mau melangkah duluan gitu ya, apakah dia feminim gitu ya, kan kamu maskulin, atau dia ragu-ragu nanti kalau dia ngomong apa kamu juga akan suka, karena kamu selama ini terlihat cuek-cuek aja juga bisa gitu ya. So di sini kamu harus jujur sama perasaan kamu harus berani, kamu harus mengatakan isi hati kamu, atau memang kalau kamu dalam pekerjaan ya kamu harus berani mengatakan pendapat kamu, mengungkapkan keinginan kamu, mengungkapkan ketidaksukaan kamu terhadap sesuatu ya. Kamu harus lebih bisa mencintai diri sendiri dan memegang kontrol hidup kamu, jadi kamu nggak diremehin sama orang, nggak dilihat sebelah mata sama orang. Kamu bisa menunjukkan kemampuan kamu kepada orang lain gitu ya. Jangan jadi orang yang pemalu gitu ya, pemikir. Kamu sudah pemalu, pemikir gitu kan, jadinya kamu susah untuk mendapatkan apa yang kamu mau, apa yang kamu inginkan gitu. Kamu yakin aja kalau ternyata memang ditolak, ya sudah gitu loh, mungkin itu memang bukan rezeki kamu gitu ya, dalam hal apapun. Dan aku melihat kalau kamu bisa kayak gini ya, bisa seberani ini, bisa seberani speak up ya, bisa seberani ini, bisa mengungkapkan apa sih yang jadi keberatan dan keinginan kamu. Aku melihat rezeki kamu besar loh. Ada kartu Ace of Pentacles di sini. Kamu akan membuka pintu gerbang rezeki yang sangat besar. Dan itu bisa tentang pernikahan, tentang pasangan, tentang jodoh, tentang cinta, tentang rezeki keuangan juga iya gitu loh. Jadi
Itu yang harus diselesaikan dalam diri kamu ya, bagaimana kamu bisa berani mengungkapkan isi hati kamu. Kalau kamu memang ada seseorang yang kamu suka, ya aku ngeliat dia juga suka sama kamu kok, cuma dia memang nggak yakin, takutnya kamu nggak membalas cintanya, atau karena dia ngeliat kamu sama ini cuek gitu ya. So kita akan lihat dari signifikatornya, the star. So aku melihat ya, kamu emang akan mendapatkan pencerahan dari situasi, atau kamu akan mendapatkan arahan untuk mengarah ke keberanian kamu ini mengungkapkan ya. Itu makanya kamu mungkin ada kartu perubahan dan keberanian dan bangkit, atau keluar dari situasi lalu dan kamu memegang kendali atas hidup kamu ya. Dan di sini ya kamu memang akan mengarah ke sini. Mungkin ada pencerahan dari readingan ini ya. Kalau kamu memang menonton ini, mungkin saja ini memang pesannya ada untuk kamu gitu ya. Dan aku melihat dengan ada kartu The Star ini, kamu akan mendapatkan kesuksesan kamu akan diarahkan ke arah yang dimana yang sesuai dengan kamu berada. Seharusnya kamu berada arah jodohmu, arah rezekimu, arah kehidupan kamu yang lebih baik gitu ya. So itu sih PR-nya, gimana cara kamu bisa membuka pintu keberuntungan dalam hidup kamu ya. Itu untuk file kedua ya. So ini semoga bermanfaat ya untuk kamu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Oke, bye. File kedua. So hai, untuk file ketiga atau grup ketiga ya. Di sini sudah ada kartu, ini signifikatornya aku nggak akan buka sekarang ya, aku akan ambil dari tarot dulu. Apa sih bagaimana sih cara membuka pintu keberuntungan dalam hidup kamu. Tapi untuk awalnya aku akan melihat bagaimana kehidupan kamu saat ini dan zodiak kamu. Kalau ini resonate, itu artinya readingan ini untuk kamu ya. Kalau ini ternyata tidak resonate, kamu bisa pilih file lain ya. Kita akan lihat kehidupannya dulu ya, sama zodiaknya. Oh iya ya, aku juga ada readingan ramalan bintang. Kamu bisa cek ya, readingan tentang zodiak atau bintang di video-video aku juga ya. Ada untuk tergantung sama zodiakmu apa gitu. File kedua. Oke, kehidupanmu ada kartu Three of Wands, ada kartu Four of Cups, Judgment, Six of Wands, Six of Pentacles ya. So, aku melihat di sini kamu sedang menjalani sesuatu yang ada suatu keputusan yang ingin kamu ambil, atau ada suatu arah kehidupan yang ingin kamu ambil tapi kamu ragu-ragu ya, dan kamu banyak berpikir di sini, ini apakah sudah benar untuk aku atau belum gitu ya. Dan di sini aku melihat kamu akan menemukan loh ininya, menemukan jalannya, bahwa yang tepat yang untuk kamu tuh yang mana gitu ya. Dan di sini aku melihat juga mungkin ini ada hubungannya dengan kamu pengen bekerja atau menjadi seorang volunteer, atau menjadi seorang yang misalnya kamu punya pekerjaan nih, apakah kamu ingin, dan kamu juga ingin jadi orang yang
bekerja di sosial, apa sih, volunteer ya bilangnya, yang banyak membantu orang lain gitu loh, dan kamu tuh bingung memilih antara dua. Kamu pilih yang tetap bekerja memikirkan kehidupan dunia, atau kamu memilih mundur dari pekerjaan dan menjadi seseorang yang membantu banyak orang gitu. Ada situasi seperti itu ya yang jadi pemikiran berat kamu gitu. Dan aku melihat sepertinya kamu akan menemukan jawabannya gitu ya. Kamu akan menemukan arah mana yang memang tepat untuk kamu. Dan aku melihat lebih berat ke yang menjadi seorang yang membantu banyak orang, karena aku ngelihatnya kamu tuh emang passionnya di situ gitu loh ya. So kamu tuh memang arahan panggilannya ke situ gitu ya, kayak ada keinginan kamu pengen menjadi orang yang membantu banyak orang, dan ini bikin kamu bingung, mungkin bikin kamu ragu-ragu ya, meninggalkan situasi lama kamu gitu. Di sini apakah kamu berzodiak Libra ya, Gemini, Capricorn, Taurus, Aquarius, Aries, Leo dan Sagittarius. Aku sih nggak ngeliat water sign ya, tapi ada sih sedikit mungkin untuk Cancer, Pisces dan Scorpio ya. Virgo sudah ya aku sebut ya. So itu sih kalau memang ternyata zodiaknya ada yang nggak aku sebut, ya mungkin kamu bisa lihat dari readingan kehidupannya apakah cocok atau enggak gitu ya. So aku akan ambil kartu bagaimana sih cara membuka pintu keberuntungan dalam hidup kamu ya. Ada 8 of Wands, okay. 7 of Wands, King of Swords, dan The Chariot. Sorry ya guys. So di sini aku melihat bagaimana cara kamu membuka pintu keberuntungan dalam hidupmu ya. Kamu harus mengikuti keinginan kamu, apa yang jadi kata hatimu atau keinginan terbesar dalam hidupmu gitu ya. Karena ketika karena kalau kamu mengikuti keinginan kamu itu, kamu tuh ya mencapai kesuksesan dalam hidup kamu lah ya. Karena kamu merasa kesuksesan hidup tuh ya seperti itu, mungkin membantu orang lain itu tadi gitu ya. Tapi mungkin kamu ragu-ragu karena mungkin kamu masih memikirkan orang lain, memikirkan keluarga yang mungkin tidak sependapat dengan kamu, memikirkan pasangan atau bagaimana gitu ya. Yang pasti di sini mungkin kamu perlu untuk merenungkannya, dan kalau memang kamu sudah memutuskan sesuatu atau keinginan sesuatu, kamu tuh harus pegang teguh keinginan kamu itu gitu loh. Jangan goyah gitu loh. Jadi kalau bisa jadi ketika kamu memutuskan sesuatu tuh itu sudah jadi dari kata hati kamu sendiri, dan kamu harus pegang itu gitu loh ya, karena itu bisa saja menjadi jalan yang baik untuk kamu gitu, jalan terbaik untuk kamu gitu ya. So di sini kalau memang kamu belum bisa mengambil keputusan, kamu bisa menenangkan diri, berdoa ya. Tapi aku di sini juga melihat kamu harus memegang apa yang jadi keputusan, memegang teguh apa yang sudah jadi keputusan kamu gitu ya, jangan goyah gitu. So kita akan lihat dari significatornya, the lovers. Kayak jodoh gitu ya. The lovers itu kan cinta sejati atau jodoh. So oke, mungkin di sini mencoba memberitahukan bahwa, memberikan pesan kepada kamu bahwa kamu tuh sudah berada di jalur yang memang tepat untuk kamu.
Kalau kamu memang ingin membantu orang lain dan kamu selalu kepikiran hal itu artinya kamu harus mengikuti gitu ya. Kamu harus yakin dengan pilihan kamu gitu. Dan sebenarnya bisa jadi itu memang jodoh tempatnya kamu gitu ya, tempat yang memang sesuai dengan kamu, tempat yang tepat untuk kamu gitu ya. Dan ini juga bisa jadi soal cinta juga, mungkin kamu bingung dengan seseorang yang mungkin ada dua pilihan tapi kamu bingung gitu ya, karena ini kartu the lover tapi kamu bingung, kamu ada dua pilihan tapi kamu bingung. Ya mungkin kamu butuh tenang dulu untuk memutuskan. Tapi yang aku ingin sampaikan di sini, sebenarnya kamu sudah tahu orangnya ya, hati kamu tuh paling besar arahnya kemana, yaitu gitu. Atau nanti kamu akan dikasih tahu deh yang tepat untuk kamu tuh yang mana gitu ya, karena ada judgment gitu loh, ada situasi dimana kamu akan dikasih pencerahan. Mungkin dari situasi kamu meditasi dulu ya, tenang dulu, kamu akan dikasih tahu arahnya kemana gitu, pilihanmu itu kemana tepatnya gitu ya. Dan ya dengan adanya kartu the lover bisa jadi ya memang ada bimbingan nanti dari yang kuasa atau Tuhan dan semesta gitu ya. So itu sih untuk file ketiga ini ya. Bagaimana cara membuka pintu keberuntungannya, sebenarnya lebih kepada dia bingung aja mau yang milih yang mana gitu. Selalu ada, mungkin ada dua pilihan gitu ya, apakah tentang seseorang ataukah tentang kehidupan, pilihan karir juga bisa gitu ya. So oke, file ketiga itu untuk kamu ya. Semoga ini bermanfaat ya untuk kamu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Oke, bye. File ketiga. So, hai file 4, apa kabar? Aku ini signifikator kamu, tapi aku nggak akan buka ini sekarang ya. Jadi aku pengen ambil kartu dari tarotnya dulu. Bagaimanakah cara membuka pintu keberuntungan dalam hidupmu, tapi aku pengen lihat kehidupan kamu dulu, kehidupan dan zodiakmu. Kalau ini memang resonate, itu artinya readingan ini memang untuk kamu ya. Kalau enggak, kamu bisa pilih file yang lain gitu ya. Jadi kita lihat kehidupan kamu dulu saat ini bagaimana gitu, baru kita buka bagaimana cara membuka pintu keberuntungan dalam hidupmu. Angel discover situation file 4. Thank you so much, thank you so much. Upsi, goyang, senggol. So bagaimana cara membuka kehidupannya dulu ya, kehidupan kamu saat ini. Bagaimana cara membuka ada kartu Knight of Pentacles atau Knight of Wheels, The Magician, Six of Wands. Oh, aku paham nih untuk file keempat kenapa dia. So kehidupan kamu saat ini ya, kamu ngerasa meyakini sesuatu, merasa ada banyak keinginan kamu yang akan kamu capai, tapi ternyata kamu salah ya. Ternyata kamu terlalu merasa kepedean ya dengan keyakinan kamu itu, dan ternyata Tuhan itu sedang mengajarkan kesabaran dan keikhlasan kepada kamu gitu. Ini mirip file 1 ya, mirip dikit. Jadi
ada rasa kekecewaan besar di sini ya. Kamu ngerasa keuangan kamu lambat, impian kamu nggak kamu capai padahal kamu sudah yakin. Kamu ngerasa sudah menang gitu ya, merasa oh ini pasti aku dapet ini pasti aku dapet ini besok nih atau bulan depan nih segala macam. Dan ternyata kamu di gagal. Maksudnya bukan gagal ya, kayak kamu nggak dapet di yang kamu tentuin itu gitu loh. Ya, karena ini kamu terlalu yakin gitu ya, terlalu yakin sampai kamu jadi kayak kamu memang yakin mendapatkan sesuatu, tapi kamu jadi kayak kepedean dan menentukan sendiri kapannya gitu loh. Padahal kan perfect timingnya anak Tuhan yang tahu. Kita memang tahu kita akan mendapatkan sesuatu, tapi perfect timingnya itu hanya Tuhan yang bisa tentukan, ya. Dan di sini kamu ngerasa kecewa dengan keyakinan kamu. Oh ternyata aku salah. Kamu jadi oh berarti aku nggak bisa intuisi aku nggak benar berarti selama ini gitu ya. Berarti yang aku pikir aku bakal sukses ini ya berarti nggak bener gitu. Jadi ada down ya, ada perasaan merasa gagal, jatuh gitu. Sebenarnya bisa jadi ketika kamu nggak diberikan apa yang jadi keinginan kamu, ini bisa jadi bukan nggak buat kamu, atau mungkin ditunda, atau ada yang lebih baik untuk kamu. Dan di sini kamu diminta untuk bisa lebih ikhlas dan bersabar ya, dengan perfect timing yang mungkin Tuhan akan berikan kepada kamu gitu ya. Jadi kita boleh yakin bahwa kita akan mendapatkan sesuatu atau kita akan sukses, tapi kita juga harus tahu bahwa waktu tepat itu hanya Tuhan yang tahu gitu. Tidak ada siapapun yang bisa menentukannya gitu. Itu sih yang aku lihat dari situasi kehidupan kamu, sehingga kamu jadi down ya, jatuh gitu, ngerasa aku nggak yakin nih. Tapi ini juga tidak membuat kamu kecewa terlalu dalam sih, enggak, cuma memang ada kekecewaan ya. Cuma aku melihat juga kamu akan bangkit lagi gitu ya dari situasi ini gitu. Dan untuk zodiaknya ini jelas ada Aries, Sagittarius dan Leo, Aquarius, Virgo, Libra, water sign ada Cancer, Pisces dan Scorpio. Capricorn, so itu sih. Jadi kalau memang ada zodiak yang mungkin zodiak kamu ternyata nggak aku sebutin ya, kamu bisa lihat dari kehidupannya bagaimana gitu ya. Apakah resonate atau tidak. Kalau tidak resonate berarti kamu bisa pilih yang lain gitu ya. Dan bagaimana cara kamu membuka pintu keberuntungan dalam hidupmu, kita akan lihat apa sih yang harus kamu selesaikan dari diri kamu untuk bisa membuka hal baik, pintu keberuntungan bisa datang ke kamu gitu ya. Angel describe the situation. File keempat. Interesting. Right thing. Thank you so much. Thank you so much. The Fool. Oh, see. Page of Wheel nyambung banget sama kehidupannya. Ten of Cups, Knight of Cups, Six of Pentacles. So di sini aku melihat bagaimana kamu bisa membuka pintu keberuntungan dalam hidupmu. Kamu harus berpikir nekat ya, ambil resiko orangnya. Kalau kamu selama ini mungkin takut mengambil resiko, takut ini, takut itu, takut mengambil tindakan, di sini tuh kamu disuruh the fool aja. Orang yang nekat ya, the fool ini tuh, dia mengambil resiko tuh, dia kayak mau lompat ke jurang untuk meraih bulan. Jadi gini loh, kamu tuh kayak udah sih jalani aja karir kamu, pekerjaan kamu, kehidupan kamu, do the best di situ untuk hasil, dan
kesuksesan yang kamu inginkan itu ya kamu pasrahin aja sama Tuhan kapan waktunya gitu. Jadi enak, pikiran kamu ringan gitu ya. Dan gimana caranya biar kamu enak berpikir, ringan pikirannya, ya mungkin bersyukur gitu ya. Bersyukur dengan apa yang kamu punya saat ini gitu. Kamu mungkin bersyukur masih bisa makan, masih bisa beli sesuatu, atau masih bisa melakukan sesuatu, masih sehat. Sehat tuh besar banget loh ya, itu rezeki yang besar banget. Karena kalau kita ada sesuatu aja yang kurang dari diri kita ya, entah itu mata, entah itu tangan, kaki, segala macam, ada aja yang kurang, susah loh hidupnya gitu loh. Dan kamu harus mensyukuri semua itu. Dengan cara bersyukur kamu akan lebih tenang gitu loh ya. Dan kamu akan lebih apa ya, nggak gerasek gerusuk pikirannya ya, nggak terlalu menggenggam keinginan, nggak bertanya kenapa aku begini, kenapa aku begitu, kenapa aku nggak dapet ini, kenapa aku nggak dapet itu gitu ya. Jadi kamu bisa lebih ikhlas gitu loh, karena kamu mensyukuri apa yang kamu punya. Atau mungkin kamu bisa memberi ke orang lain. Apakah kamu selama ini terlalu menutup diri, kamu nggak buka diri untuk orang lain, membantu orang lain ya, mungkin sudah saatnya kamu untuk berjalan membantu orang lain ya. Apakah kamu apa ya, sebenarnya punya rezeki gitu ya, kamu bisa bantu orang lain. Karena sebetulnya ya proposal yang paling cepat disetujui itu ya memberi orang lain gitu loh ya, yang paling baik gitu ya. Dan di sini ketika kamu bisa menjadi orang yang nggak banyak mikir, thinker, atau nggak banyak mikir hasilnya bagus nggak nih kalau aku di sini, kalau aku di situ hasilnya bagus nggak nih gitu, kamu justru bisa membuka pintu rezeki kamu. Dan aku melihat ada kebahagiaan di sini, entah itu kebahagiaan cinta, keuangan yang baik gitu ya, kebahagiaan dalam keluarga, rumah tangga gitu ya. Di sini adalah kamu memang harus menerima situasinya apa adanya gitu ya. Kamu harus bisa jadi orang yang ikhlas, pasrah sama Tuhan. Karena orang yang pasrah sama Tuhan itu dia percaya Tuhan itu ada dan Tuhan pasti bantu. Itu percaya namanya ya, percaya Tuhan itu ada gitu loh. Kalau kamu gerasa gerusuk, aku takut masa depanku gini, aku takut masa depanku gitu, itu artinya kamu nggak percaya sama Tuhan gitu. Dan di sini kamu diajarkan untuk bisa jadi orang yang udah jalan aja, nggak usah banyak mikir, syukuri apa yang kamu punya saat ini gitu. Do the best aja, suatu saat juga ada pasti perfect timingnya untuk kamu mendapatkan semuanya gitu. Jangan lupa untuk berbuat baik kepada orang lain gitu, karena itu mengumpulkan karma baik untuk kamu, semakin baik hidupmu ke depannya nanti gitu ya. Aku akan buka significatornya di sini, The Hermit. Jadi kamu memang butuh untuk menyelesaikan dulu nih permasalahan diri kamu, dalam hati kamu ya, dalam jiwa kamu, introspeksi ya. The Hermit tuh lebih besar juga introspeksi. Mungkin kamu butuh seorang guru ya. Kamu juga bisa sih personal reading dengan aku untuk gimana cara menyelesaikan perasaan kamu ini gitu ya, yang terlalu kacau mungkin ya, terlalu banyak keinginan yang nggak kamu capai sehingga bikin kamu down gitu ya. Di sini ada situasi dalam diri kamu yang harus kamu selesaikan, introspeksi ya. The Hermit itu seperti introspeksi. Jadi apa sih yang harus kamu perbaiki dalam diri kamu supaya kamu kehidupan kenyataan kamu bisa lebih baik gitu ya. Apakah tidak terlalu kemelekatan terhadap keinginan, terlalu menggenggam keinginan, atau terlalu memikirkan kapan hasil yang akan kamu dapetin, perfect timingnya gitu ya. Jangan suka menentukan sendiri ya. Walaupun kamu yakin kamu bisa dapetin itu, tapi pada dasarnya perfect timingnya itu hanya Tuhan yang tahu ya. Seperti orang hidup yang mengambil resiko gitu ya, kayak orang yang the fool si bodoh aja gitu, jalan aja, dia nggak tahu kalau depannya ada jurang atau apa, dia jalan aja gitu loh. Dan ketika orang bisa seperti itu, pasrah sama Tuhan, justru Tuhan akan selalu menyelamatkan dia loh gitu. So perbaiki ini artinya kamu harus menyendiri dulu, menyelesaikan permasalahan dalam diri dulu. So itu sih untuk PL keempat. Bagaimana kamu bisa membuka pintu keberuntungan dalam hidup kamu ya, mungkin dengan cara memberi orang lain, dan dengan cara untuk lebih yakin dengan masa depan. Atau kamu mungkin terlalu takut untuk ngeluarin uang, terlalu pelit karena kamu takut akan masa depan kamu susah atau gimana ya. Kamu harus mulai untuk yaitu tadi, the full ya, nekat aja sih, jangan banyak mikir gitu loh, jangan banyak pikir. Orang banyak pikir tuh jadi nggak ambil tindakan apa-apa loh.
dan hal baik juga susah masuk karena dia terlalu banyak pikiran gitu loh, pikiran buruk ya gitu. Gak yakin sama Tuhan, gak yakin sama Tuhan pasti bantu segala macam gitu ya. Jalan aja gitu loh, karena keyakinan dan kepercayaan kita itu bisa menggerakkan apa ya, gunung-gunung semesta dan dunia gitu ya, membantu kamu mewujudkan apa yang jadi impian kamu di sini. Karena kamu punya magician, itu artinya pikiran kamu tuh harus yang bagus-bagus, karena pikiran kamu bisa mewujudkan apapun gitu ya, yang nggak kamu inginkan atau yang kamu inginkan. So berpikirlah untuk yang kamu inginkan. Gimana cara lebih tenang ya, itu bersyukur ya, bersyukur yang kamu punya saat ini. So itu ya PL 4, semoga ini bermanfaat ya untuk kamu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Oke, bye guys, bye bye bye.